Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakuluhu wa yaf'aluhu man takalama bikalamin qabihin. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap hu ing ma wa yaf'aluhu sapa man wong takalama yang berucap sapa man bikalamin qabihin dengan ucapan yang buruk. Ini kalau kita bab ini menjelaskan tentang gini. Kalau kita ketemu orang yang mengucapkan kalimat kotor, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang melakukan perbuatan buruk, ngejak berbuat buruk, apa tanggapan kita kayak apa? Jadi ini bab ini menjelaskan tentang respon yang perlu kita lakukan ketika ketemu dengan orang yang berbicara kotor atau berperilaku tidak baik. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, wa imayan zahunnaka, lan ketika menggoda kaing sira minasyaitani saking setan penazun godaan. Kalau kita merasa digoda setan, kerasa enggak kalau kita digoda setan? Ada yang terasa? Ustaz, Mbak, aku digoda setan kayak gitu. Nah, mungkin salah satu indikator digoda setan itu mungkin apa ya? Subuh ditangekno, Mbak, bangun Mbak subuh. Terus gak tangi. Nah, berarti digoda setan. Kalau kita merasa digoda setan atau kita iyalah digoda setan nazun, godaan fasta'id. Mongko segera minta perlindungan sapa sira billahi kelawan Allah Ta'ala. Segera istighfar. Kita ngerasani, Mbak awas loh, jangan ngerumpi. Langsung kita berhenti, astagfirullahaladzim. Biasakan istighfar, minta perlindungan pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir dan seterusnya. Ketika kita jatuh pada sesuatu yang enggak baik. Satu. Yang kedua, waqala ta'ala, innalladzina taqau. Innalladzina saat temannya orang-orang ittaqau yang podo takwa, orang-orang yang bertakwa, itu indikatornya ini salah satunya. Iku idza massahum nalikane ngenani hum ing alladzina taqau sapa taifun, satu kelompok minasyaitani saking setan. Tazakkaru mongko podo zikir. Orang-orang yang bertakwa itu indikatornya salah satunya adalah kalau mereka jatuh pada perilaku dosa karena godaan setan, maka tazakkaru, mereka segera ingat pada Allah. Kira-kira kita kalau pas ngerumpi, pas gosip, kemudian dieling, Mbak, gosip dosa loh. Kita berhenti atau tambah kuat? Biasanya tambah ini, sampean nggak tahu Mbak, ini isu terbaru di kampus. Kira-kira gitu atau ya Allah astagfirullahaladzim, terus berhenti atau malah enggak? Kalau indikator orang yang bertakwa adalah ketika mereka jatuh pada perilaku dosa, kemudian mereka sadar, mereka terus tazakkaru, mereka terus ingat Allah dan menghentikan. Sehingga kalau kita kok berbuat dosa, diingatkan kok tidak segera berhenti, berarti kita masih perlu belajar untuk menjadi takwa. Tazakkaru faidahum mubsirun, karena mereka faidahum utawi innalladzina taqau iku mubsirun, merasa diawasi. Karena kita kemudian sadar, ya manusia itu kan ya manusiawi, kadang kita lupa kalau kita itu berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa itu begitu mereka sadar, diingatkan, mereka kemudian sadar, oh iya saya salah. Oh iya saya senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga begitu, Mbak, nggak boleh loh ya. Kita turun dari musola, kemudian golek sandal gak ono. Aku nggo sandal iki kok gak ono. Wah iki enek ae, sing enek aja lah gowo. Kira-kira gitu enggak? Mbak, dudu sandale lho ya, nggak boleh gosok.
ya Allah astagfirullahaladzim dibalekno sandale. Gak kok suka apa-apa wis sesuk dibalekne. Enggak usah nunggu besok balekne. Enggak perlu dibawa. Itu contoh-contoh kecil bagaimana orang yang bertakwa itu segera tadzakkaru, segera ingat Allah ketika mereka sadar bahwa mereka salah. Itu ayat kedua. Yang ketiga waqala ta'ala waladzina idza fa'alu waladzina utai orang-orang idza fa'alu nalikane berbuat sapa alladzina fahisatan ing perilaku fahisah, perilaku dosa au dzalamu utawa berbuat dolim angfusahum ing dirinya sendiri. Zakaru mongko padha ingat sapa alladzina Allah ing Allah taala. Wastaghfaru lan padha minta ampun lidzunubi maring dosane. Orang yang beriman ini disebutkan juga salah satu indikatornya adalah kalau mereka berbuat jatuh pada perbuatan dosa, maka kemudian mereka ingat Allah, tidak hanya ingat. Kalau tadi kan tadzakaru, ingat Allah. Ini ditambahi zakarullaha wastaghfaru. Kemudian mereka istighfar. Jadi begitu sadar bahwa dia salah, maka mereka ingat Allah dan istighfar. Wastaghfaru lidzunubi maring dosane. Wa may yaghfiru dzunuba wa may yaghfiru lan ora ana zat yang mengampuni adzunuba ing dosa ilallah kecuali Allah taala. Walam yusirru. Nah, ini yang harus diingat. Orang yang beriman itu kalau jatuh pada dosa, mereka segera ingat Allah. Satu, indikatornya. Yang kedua, wastaghfaru, segera minta ampun. Kemudian yang ketiga, walam yusiru, dan tidak melanjutkan. Jadi begitu dosa langsung selesai. Walam yusiru dan tidak melanjutkan alama fa'alu, yang atase barang fa'alu yang telah mereka lakukan. Jadi begitu mbak ngerumpi, selesai, kemudian nggak dilanjutkan. Bukan kemudian mari rek. Terus nanti yang wingi kemarin ini apa terusannya? Enggak, selesai. Walam yusiru, mereka tidak akan melanjutkan, selesai. Alama fa'alu wahum ya'lamun. Wahum haleutai mereka iku ya'lamun, ngerti. Mereka sadar, kemudian selesai. Orang yang melakukan tadi, kalau berbuat dosa, kemudian ingat Allah, kemudian minta ampun, kemudian tidak akan mengulang, apa balasannya? Ulaika utai mereka, jazaum utai balasan mereka, iku maghfiratun. Satu, dijamin oleh Allah, mereka akan diampuni. Maghfiratun mirabihim saking pangerane, tidak hanya diampuni ternyata balasannya orang yang menghentikan dan istighfar tadi. Wajannatun lan dibalas surga. Tajri kang mengalir mintah dia saking bawahnya apa anharun, sungai. Mereka akan diampuni dosanya, kemudian yang kedua mereka insya Allah akan ditempatkan di surga. Yang surga itu digambarkan adalah suasana paling indah. Kita bayangkan biasanya rumah yang romantis itu kan rumah, kemudian ada kolam, ada air, ada itulah, kayak kita gitu. Minta khalidina fiha, dan mereka akan khalidina itu langgeng selamanya, khalid itu lama, fiha ing dalam surga. Wa nikma tai sebaik-baiknya wa ajrul amilin, itulah balasan sebaik-baiknya bagi orang yang beramal baik. Indikatornya tadi adalah kalau jatuh pada dosa, ingat Allah, istighfar, kemudian tidak akan mengulang. 3. Nah, kalau kita bisa begitu, insya Allah kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian balasannya adalah insya Allah kita akan mendapatkan surga. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong halafa yang bersumpah sapa Allah faqala mongko ngucapna sapa man fi halafi dalam sumpahe bilata demi lata wal uzza lan demi uzza. Inilah sumpah zaman biyen. Sumpah zaman
jahiliyah itu kalau sumpah demi Lata wa Uzza. Lah kita apa? Demi langit dan bumi. Mbak, demi bintang yang masih redup misalnya. Sumpah demi begitu, itu enggak benar. Kalau sumpah ya wallahi, bukan demi pohon ceplukan yang belum berbuah. Orang yang sumpahnya bukan demi Allah, fal yakul, maka hendaknya kita mengucapkan pada dia la ilaha illallah. Layak suami Anda yang di rumah, terus tadi ayah bersumpah demi anak-anak kita. Maka katakan la ilaha illallah. Karena sumpah itu tidak benar. Kalau memang sumpah ya wallahi. Biasanya kita sering mungkin ya, demi dosen saya yang baik banget, akan aku kerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Mungkin begitu. Kalau sumpah, kata Nabi, siapa yang bersumpah, yang sumpahnya itu bukan karena Allah, bukan atas nama Allah, tetapi mungkin yang lain. Kalau dulu Lata dan Uzza, kalau sekarang kan bisa macam-macam. Demi apa lah? Apa ini? Pohon yang di belakang itu. Yang kecut banget itu. Belimbing. Demi pohon belimbing yang berbuah lebat. Misalnya. Maka fal yakul la ilaha illallah. Maka katakan di samping orang itu la ilaha illallah. Itu kalau ada kata-kata yang enggak benar, respon kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu mestinya menjadi kebiasaan kita ketika sebagai respon. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalimat respon yang bisa dipakai untuk merespon kata-kata yang enggak baik. Itu la ilaha illallah. Sekarang waman kola, waman sapane wong kola kang ngucap sopon man li sahibi maring temannya, ta'al kemarilah ukomirka, mari bertaruh. Kalau bahasa kita apa? Ayo mbak, togel, ngejak taruhan. Apa taruhan? Kalau ada orang ngejak taruhan ke Anda, ayo taruhan, saya 10.000, sampean berapa? Apa yang harus kita lakukan? Fal yatasaddaq, maka kasihkanlah dia sedekah. Wis gak usah taruhan pakai duit. Itulah. Jadi taruhan itu kan maunya dia ingin nyari untung, mau menang. Maka kata Nabi, taruhan itu gak usah dilayani, tapi kalau dia masih mau nyari untung, ya udahlah, saya gak usah taruhan, ini ada uang tak kasih. Biasanya kalau Ustaz sama ibu misalnya ada orang pinjam uang, kadang kan ada orang pinjam uang, kemudian kita tahu dia kondisinya yang ekonominya luar biasa, kalau kita pinjemi mungkin dia susah juga balik, maka kemudian kita akan bilang, misalnya dia pinjam uang 100.000, karena kita ya nggak yakin dia bisa mengembalikan, atau kalau mengembalikan dia berat, biasanya kita terus gak usah pinjem mbah, niki mawon, bawa aja deh. Itu mestinya gitu. Nabi mengatakan kalau ada orang ngejak taruhan ke kita, ya tasaddaq, kasih aja lah. Kalau ada orang hutang pada Anda punya, misalnya kalau Anda kebetulan punya rezeki, ada orang minta hutang, kasih aja deh. Mungkin kita ngasih nggak penuh, dia hutang 100.000, mbah ngapunten ya, saya nggak punya uang 100.000, tapi ini ada uang 50.000. Bawa aja deh, nggak usah hutang. Itu yang diajarkan Nabi. Sehingga kemudian kita bisa bersedekah, dia juga nggak terbebani dengan hutang. Atau makan setelah itu kan mungkin dia juga sungkan hutang. Karena ada loh hutang itu yang bakat. Bukan karena kebutuhan, tapi bakat. Bakat hutang, sehingga kemana-mana hutang. Dan nggak pernah kepikir untuk nyaur. Ada toh? Gitu. Sama dengan ngantuk. Ngantuk itu kan ada yang ngantuk karena memang ngantuk, ada yang ngantuk karena bakat. Nah, kalau santri enggak ada yang bakat ngantuk. Kalau santri enggak, Ustaz bicara tentang biasanya laki-laki, bapak-bapak yang Jumatan khutbah. Ada seharian pagi ya turu, tapi begitu krungu khutbah langsung ngantuk. Mungkin bakat. Nah, santri ya enggak.
nggak jauh beda atau ada yang ngantuk karena memang semalaman itu nggak tidur, ada yang ngantuk karena bakat tadi. Ada tuh yang begitu masuk mobil mau jalan, begitu masuk itu doane apa? Doa mau tidur. Bismikallahumma ahya bismikamu. Jadi begitu masuk ya turu. Mau pulang ke Nganjuk, jangankan batu itu kok dinoyo turu. Saya ada karena bakat. Nanti bangun kalau ketemu warung. Kita diajarkan kalau ada orang kok kita mendengar kalimatnya nggak bagus, kata-katanya nggak bagus, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau ada orang ngejak perilaku yang nggak baik, kalau di sini contoh yang diberikan Nabi bertaruh, maka atau kalau dalam bahasa kita hutang yang kita nggak yakin dia bisa bayar, kasih aja sedekah, sehingga kemudian nggak terjadi sesuatu yang karena kalau kita pinjem hutang kemudian kita nggak bisa bayar, itu akan jadi beban oleh dia. Karena itu agar dia tidak terbebani oleh hutang, maka kasihlah sedekah, walaupun mungkin tidak sebanyak hutang yang dia minta. Wa'lam, oke, itu yang diajarkan Nabi begitu. Kalau ada kalimat, kata-kata yang nggak baik, marilah kita respon dengan la ilaha illallah. Kalau ada orang yang ngajak sesuatu yang nggak baik terkait dengan uang, maka kasih sedekah saja. Wa'lam anaman satemene orang takalama yang berucap sopoman biharomen, siapa yang mengucapkan dengan haram sesuatu yang haram au fa'alahu atau berbuat sopoman hu ing haram, siapa yang mengucapkan kalimat kotor atau berperilaku haram wajibah mongko wajib alai ngatasé man opo al mubadaratu bersegera ila taubati maring tobat. Siapapun kita kalau mengucapkan kalimat kotor, kita harus tobat. Siapapun kita yang melakukan perilaku dosa, kita pun harus tobat. Walaha, nah sekarang satu wajib tobat segera. Nah sekarang rukunnya tobat. Walaha lan iku kedua tobat, salah satu arkanin ada 3. Jadi indikatornya tobat itu ada 3. Satu ayuk li'a atau mencabut filhali dalam waktu itu seketika anil maksiati saking maksiat. Satu indikator tobat. Jadi kalau kita tobat itu seketika harus berhenti, jangan kemudian diteruskan. Mbak, ngerumpi nggak boleh loh ya. Saya tak selesaikan ini loh, masih asik. Enggak. Jadi seketika harus berhenti, enggak boleh dilanjutkan. Itu indikator tobat. Kalau kita tidak segera berhenti, berarti kita belum termasuk orang yang tobat. Indikator pertama, ayukli'ah bil hali, segera berhenti. Yang kedua, wa ayan dama, merasa menyesal. Alama yang atase barang fa'ala yang telah berbuat. Yang kedua adalah harus ada rasa penyesalan. Ya Allah, kenapa saya tadi kok ngerumpi? Itu harus ada penyesalan. Kita kira-kira kita menyesal nggak kalau kita ya sudah. Enggak, ada nggak penyesalan? Ya Allah, padha kalau kita nggawe tugas makalah kemudian keliru, menyesal nggak? Alas, nggak apa-apa, nggak lulus ya diulang semester depan. Seperti ada dulu mahasiswa angkatan klasik, ya setengah klasik lah, belum klasik banget. Kemudian datang konsultasi. Ustaz itu bilang macam-macam, elengku sampai capek kita ngomong. Karena kasihan orang tuanya ngeragati, kasihan dia udah nanti ngulang dengan adik kelas. Ngulang dengan adik kelas itu nggak mudah loh, kecuali online, karena nggak ketok. Tapi kalau ketemu adik kelas kan biasanya beban psikis. Malah dia jawabannya, ngapunten Ustaz, mungkin saya masih dicintai dosen saya, sehingga saya harus mengulang lagi. Wah, ini ada nggak penyesalan? Orang yang bertobat, satu harus mencabut, harus meninggalkan maksiat ketika itu juga. Yang kedua, menyesal. Itu syarat kedua. Yang ketiga, indikator ketiga adalah
Fa iya wa ayya zima. Ento apa ya zima? Berniat ala yauda, tidak akan mengulang. Jadi kalau tobat itu selain menyesal, kita bertekad tidak akan mengulang. Ilaiha maring maksiat abadan selamanya. Jadi segera ditinggalkan, kemudian menyesal dan ke depan tidak akan mengulang. Itu indikator tobat. Fa in ta'allaqa mongko lamun berhubungan apa taubat atau maksiat bil maksiat gini. Fa in ta'allaqa lamun berhubungan bil maksiati kelan maksiat apa hakun adami. Tadi tiga indikator tobat yang terkait dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan dosa terhadap Allah, maka syarat tobatnya tiga, yaitu tidak segera selesai, menyesal, dan tidak akan mengulang. Nah sekarang bagaimana kalau maksiat itu terkait dengan manusia? Gosok, ngerumpi, atau apa? Wajibah mongko wajib, alai ngatasi man ma'asalasati sartane yang ketiga, apa robiun yang keempat, ditambah satu. Kalau terkait dengan manusia, ditambah satu indikator tobatnya. Apa itu? Wa utai robiun iku rodul zolamati, yaitu mengembalikan sesuatu yang dizolimi atau barang yang diambil ila sahibiha maring orang yang punya. Kalau misalnya Anda gosok sandal, contoh paling mudah, gosok sandal itu kan miliknya orang, itu hakul adami. Maka selain nyesel tidak akan mengulang, sandalnya dibalikno, bukan kok dipek, dikembalikan. Kalau kita hutang misalnya, maka kita harus mengembalikan. Kita ngerumpi, kita harus minta maaf, datang ke teman kita yang kita rumpi, Mbak sepurone ya, sampean wingi tak rasani akeh. Harus datang dan minta maaf. Sebelum kita minta maaf pada yang bersangkutan, maka dosa kita tidak akan terampuni. Jadi itu akan masih dengan catatan. Kalau uang harus dikembalikan, kalau soal harga diri kita harus minta maaf. Bagaimana kalau orang yang kita hutang itu ternyata harus boyong, ning pondok ya. Kita hutang, ternyata mbak yang kita hutangi boyong. Maka carilah kontak keluarganya untuk kembalikan hutang itu. Kalau kemudian wis keluarganya yo gak ono, gak kena dideteksi, maka kita masih ingat ngaji menahusaniyah dulu. Kalau kita punya harta yang terkait dengan harta orang, maka harus dikembalikan. Kalau kemudian keluarganya dan dia nggak bisa dihubungi, maka harta itu kita masukkan ke amal jariyah, mungkin dimasukkan kotak amal masjid atau yang lain, dengan niat, ya Allah niki harta milik dia yang saya masukkan. Jadi bukan amal kita, tapi amal dia. Sehingga kemudian harta itu sudah kita kembalikan. Jangan sampai kemudian di diri kita itu masih ada harta orang lain. Kalau bisa dikembalikan, itu dikembalikan. Kalau enggak, paling enggak kita masukkan kotak amal dengan niat bahwa ini milik dia. Bagaimana kalau ngerumpi? Mbak, kalau enggak berani Ustaz, ini yang dirumpi dosa ini. Atau ngerumpi rektore, ngerumpi dekane. Wah, lala minta maaf, saya enggak berani. Cara paling mudah, kemarin yang diajarkan oleh Imam Imam Sadili, dan itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Imam Sadili itu ngimpi ketemu Nabi, kemudian tanya soal itu. Kemudian Nabi ngajarkan, kalau Anda terkait dengan hakul adami yang soal harga diri, kemudian nggak bisa minta maaf, maka kita bacakan apa kemarin? Fatihah, surat Ikhlas, Falak, Binas. Jadi membaca 4 surat, masing-masing 7 kali. Kemudian diniatkan untuk menebus kesalahan kita tadi. Ya lah sedina ngrasani ping 7. Itu berarti maca Fatihah 7 paket. Tapi hendaknya kita tidak begitu loh. Jangan Allah gampang diwaca Fatihah. Enggak. Itu hanyalah sesuatu yang emergensi aja. Jadi baca Fatihah, surat Ikhlas, Falak, Binas masing-masing 7 kali, kemudian diniatkan untuk menebus kesalahan. Jadi diniatkan untuk pahalanya dikasihkan orang yang kita rumpi, yang kita rasani, dengan harapan
Kalau nanti di akhirat dia akan menuntut kita karena kita ngerumpi dia, udah kita siapkan ganti ruginya. Nah, maksudnya gitu. Ganti ruginya itu adalah pahala baca Fatihah, Falaq, Binas, dan surat Ikhlas. Masing-masing 7 kali. Itu cara menebus dosa kita. Satu dikembalikan, au tahsilul baroati, atau meminta keikhlasan. Ini yang harga diri. Minta keikhlasan minha saking maksiat tadi atau dzulama. Takot dama lan telah lewat apa bayanu dalika. Kemarin sudah disampaikan di bab sebelumnya. Fa idza taba mongko lamun tobat sapa man min dzambin saking dosa bayam bagi. Mongko sepatutnya apa ayatu bayin tobat sapa man min jami'i dzunubi saking seluruh dosa. Kalau kita itu tobat, ini penjelasannya, kalau kita tobat, hendaknya kita tobat dari seluruh dosa. Bukan, ya Allah saya tobat dari kerasani wingi saja. Enggak. Tapi kita tobat dari seluruh dosa. Walau tasoro, mengkalamu ngering kesopoman, ala tobat ingatasi tobat min dzambin, saking dosa, sohat, ya sah. Apa taubatuhu taubateman minhu saking dosa tadi dzambin. Misalnya boleh juga sih sebetulnya, misalnya gini, pagi kemarin kita sadar, ya Allah kemarin saya ngerasani dosen saya. Ini masuk kuliah pertama, sudah ngoyo mandi, pakai, apa biasanya kalau mau kuliah, kadung maca, apa bahasa maca itu? Sudah pakai make up macam-macam, ternyata dosennya nggak datang. Ngerasani dosennya. Begitu sadar, ya Allah, kenapa saya nggak ngerumpi, ngerasani dosen. Kemudian kita, ya Allah, saya tobat dari kemarin. Nah, kita hanya merasa tobat dari satu dosa kemarin. Itu boleh. Tetapi yang baik adalah kita bertobat dari seluruh dosa. Nah, maksudnya begitu. Faidah taba, mongko lamun tobat sapa man min dzambin saking dosa. Taubatan shahihah dengan tobat yang benar kama dzakarnahu, seperti yang telah saya jelaskan. Suma ada, kemudian kembali ilahi maring man fi waqtin. Nah, kita sudah tobat, kemudian ternyata ngerasani maneh. Asima, mongko dosa bisani kelawan kedua. Kalau kita sudah bertobat, insya Allah kalau tobatnya sungguh-sungguh, insya Allah dosa kita dimaafkan. Bagaimana kalau jatuh lagi? Ya dosa lagi berarti. Wa wajaba lan wajib alai ngatasi man apa at-taubatu minhu, tobat dari yang kedua. Kalau kita wis ngrasani tobat, setelah tobat ternyata ngerasani lagi, bagaimana ngerasani yang pertama tadi? Dosa lagi enggak? Lam tabtul, mongko tidak batal apa taubatuhu. Berarti yang pertama sudah selesai. Kita tobat yang kedua karena telah ngerasani lagi. Lam tabtul mongko ora batal apa taubatu minal awali saking pertama. Hadza utai pendapat ini, biarin lagi kelebihan energi. Hadza iku madzhabu ahli sunnah, yaitu pendapatnya ahli sunnah. Khilafan hal berbeda bil mu'tazilati, maaf yang di rumah lagi ada gangguan teknis, kucingnya lagi kelebihan tenaga. Hadza iku madzhabu ahli sunnah, madzhab ahli sunnah khilafan hale bedani bil mu'tazilati kelawan mu'tazilah. Fil mas'alata ini dalam dua persoalan. Kalau menurut ahli sunnah, oke. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Minafa'na bimana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.